Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dari bersama Pak Ajis, yang mana masih di SMP 3 ini masih dipercaya mengajar dalam bidang studi matematika. Kebetulan pada tahun ini, tahun ajaran 2020-2021, Pak Ajis mengajar kelas 7 dan kelas 9. Dan pada video ini Pak Ajis akan menjelaskan yaitu untuk kelas 9-nya. Untuk kelas 9-nya yaitu materinya adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bilangan berpangkat dan bentuk akar. Baiklah, untuk itu kita mulai aja untuk materinya. Baiklah, untuk bilangan berpangkat dan bentuk akar, di sini pertama yang akan saya jelaskan atau saya terlebih dahulu yaitu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat insya Allah itu sudah dikenalkan, bahkan itu dari sekolah dasar sudah tahu bahwa bilangan berpangkat itu bagaimana. Dan untuk yang kelas 9 di sini kebanyakan mengulang dari kelas SD maupun kelas SMP, kelas 7 dan 8 ada semua. Baiklah, untuk bilangan berpangkat dibagi yaitu satu, bilangan berpangkat bilangan bulat. Satu itu. Satu, bilangan berpangkat bilangan bulat. Bilangan berpangkat yaitu bilangan atau perkalian secara berulang-ulang dengan bilangan tersebut. Untuk lebih jelasnya, baiklah, akan saya tulis di papan tulis. Pangkat B sama dengan C, di mana A sama dengan bilangan pokok atau basis, B bilangan pangkat, C hasil dari perpangkatan. Dengan demikian maka A pangkat N itu akan sama dengan A kali A kali A kali A kali titik kali A sebanyak N faktor. Contoh, 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5. Bukan 5 kali 3. Iya. Baiklah, itu yang tadi yang sudah di papan tulis itu namanya pengertian dari bilangan berpangkat. Nah, sekarang selanjutnya bilangan berpangkat bilangan bulat. Bilangan berpangkat bilangan bulat. Pada bentuk 2 pangkat 1,
2 pangkat 2, 2 pangkat 3 merupakan bilangan 2 berpangkat bilangan bulat positif. Bagaimana dengan bilangan 2 berpangkat bilangan bulat negatif? Untuk lebih jelasnya, baiklah kita ke papan tulis lagi. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Yang tadi sudah. Ini bilangan 2 berpangkat bilangan bulat positif. Bagaimana dengan bilangan 2 berpangkat negatif? Untuk lebih jelasnya, baiklah akan saya tampilkan dalam bentuk tabel. Di antaranya tabel 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 4 kali 4, 16. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat min 1 sama dengan 1/2. 1/2 sama dengan 1/2. 2 pangkat min 2 sama dengan 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Dan seterusnya. Iya. Keterangannya yaitu pangkat dari 4 sampai min 2 yaitu dikurangi 1. Untuk hasilnya dibagi dengan bilangan pokok yaitu 2. 3. Contohnya 4/3 dikurangi 1. 4/3 dikurangi 1. 16/8 dibagi 2. 2/3, 3/2 dikurangi 1. Ini dibagi 2. Dan seterusnya. Iya, bagian 2. Karena kita akan menjelaskan bagaimana dengan bilangan berpangkat negatif, negatif. Maka ini
min 2, 2 pangkat min 2, seandainya 2 pangkat min 2, kita cari dari 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 0, karena ini dikurangi 1, maka sama dengan 1. Karena ini dibagi 2. Maka 2 pangkat min 1, karena ini dibagi 2, maka 1/2. Nah, ini sudah. Iya. Dan seterusnya. Kalau 2 pangkat min 2, maka 2 dibagi 1/2 pangkat 2. Iya. Atau 1/4. Dan seterusnya. Itulah asal mulanya bagaimana pangkat negatif. Secara tidak langsung bahwa saya sudah menerangkan bagaimana dengan pangkat 0. Bagaimana dengan pangkat 0? Iya. Ya kan? Kembali 1. Pangkat 0 itu yaitu berapapun Yang dipangkatkan. sembarang bilangan terkecuali 0 Iya. dan juga sembarang huruf apabila berpangkat 0 hasilnya 1. Karena ini saya yakin kalian sudah jelas, tetapi untuk lebih jelasnya lagi biar saya tambahkan bahwa yang di garis bawah itu adalah dibagi dengan bilangan pokok. Karena ini bilangan pokoknya 2, maka dibagi 2. Seandainya kalau bilangan pokoknya itu selain dari 2, ya dibagi angka tersebut. Contohnya, kalau ada 5 pangkat 1 sama dengan 5, maka 5 pangkat 0 sama dengan 1. 5 pangkat min 1 sama dengan 1/5. Nah, ini sudah. Berarti ini dikurangi 1 tinggal 0, ini 5 dibagi 5 sama 1. Maka dibagi dengan bilangan pokoknya. 0 dikurangi 1 min 1. 5, 1 dibagi 5 sama dengan 1/5. Dan seterusnya. Maka dari itu tinggal lihat bilangan pokoknya. Kalau 10 ya 10 pembaginya. Udah jelas kan? Jelas.